Shalom saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program podcast Makanan Rohani pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang pada pagi hari ini dalam hadirat-Mu Bapa di sorga. Kami kembali menaikkan pujian serta pengucapan syukur. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang mulia, kami alaskan doa kami dengan pengucapan syukur. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Mari kita buka kitab 1 Petrus pasal 4. Ayat 12 sampai ayat 16. Firman Tuhan menuliskan demikian. 1 Petrus 4, 12 sampai 16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan bersungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kebahagiaan orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita perhatikan apa yang ditulis kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam 1 Petrus pasal 4 ini, mulai dari ayat 12 sampai ayat 16. Di mana firman Tuhan menuliskan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sekedar kehidupan diberkati, iya kan? Kehidupan yang penuh dengan kesuksesan, keberhasilan. Tapi kebahagiaan yang dikatakan di sini adalah kebahagiaan karena penderitaan oleh nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sudah membahas bahwa kehidupan orang percaya itu seperti dua sisi mata uang, di mana sisi yang satunya ada janji Tuhan tentang kehidupan yang diberkati, tentang hidup berkemenangan, tentang penyertaan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Tetapi sadarkah Anda bahwa sisi lainnya dari kehidupan orang yang percaya ini adalah sebuah panggilan untuk menderita karena Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan mulai dari ayat pasal 2 itu ayat 18. Petrus sudah menyinggung tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Dikatakan bahwa adalah sebuah kasih karunia kalau kita diizinkan Tuhan menderita karena iman kita. Terus lanjut di dalam pasal 3, dituliskan mulai dari ayat 13 sampai pasal 4 ayat pertama yang dikatakan bahwa jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani,
kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Berikutnya di dalam ayat 12 sampai ayat 19 dituliskan bahwa adalah sebuah kebahagiaan ketika kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Betul ya, semua orang ingin bahagia. Tapi jangan sampai kita mengukur kebahagiaan itu hanya dengan sesuatu yang kita miliki. Mungkin kita miliki mobil, kita miliki uang. Jangan pernah kita mengukur kebahagiaan itu ketika kita dapat berkumpul dengan keluarga, dan memang itu kebahagiaan. Tetapi sadarkah Anda Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengambil dan memperoleh bagian di dalam penderitaan Kristus, kita pun juga harus berbahagia. Menderita bukan karena perbuatan jahat, bukan. Tapi menderita karena pengiringan kita akan Kristus. Firman Tuhan menuliskan bahwa alasan untuk kita berbahagia kalau kita dibenci karena nama Yesus. Karena begini, Roh Allah yang disebut sebagai roh kemuliaan itu ada pada kita. Amin. Roh kemuliaan ada pada kita. Dan ketika kita menderita karena Kristus sebagai orang yang percaya, firman Tuhan menuliskan, tidak usah malu, iya kan? Tidak usah minder kalau engkau menderita karena imanmu kepada Kristus. Tetapi sebaliknya engkau harus memuliakan Allah. Kenapa? Ya, dikatakan di dalam pasal 2 bahwa itu adalah kasih karunia. Karena kita sudah menuruti keteladanan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita harus memuliakan Allah. Amin. Memuliakan Allah bukan hanya sekedar menyanyi lagu-lagu pujian. Bukan. Memuliakan Allah bukan hanya sekedar kita aktif melayani di gereja, jadi diaken, jadi majelis. Bukan. Memuliakan Allah bukan hanya sekedar kita membawa sejumlah korban persembahan kepada Tuhan di gereja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi ingat Bapak Ibu yang terkasih, kebahagiaan yang sejati sebagai orang yang percaya adalah ketika kita memperoleh dan mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Kita akan dibenci dan itu wajar. Kalau ada orang yang nyinyir kepadamu, kalau ada orang yang menjauhimu, mengejekmu karena imanmu kepada Kristus, tidak usah malu, tidak usah minder. Sudah digariskan di dalam firman Tuhan, sudah tertulis jauh sebelum kita, bahkan 2000 tahun yang lampau, sudah digariskan bahwa panggilan kita sebagai orang percaya adalah menderita karena Kristus. Amin. Tapi tidak usah malu. Kita harus berbahagia. Kita harus berbahagia kalau kita menanggung penderitaan karena iman kita kepada Kristus. Kalau kita menanggung penderitaan sebagai pengikut Kristus, tidak perlu malu, tidak perlu minder. Berbahagialah Bapak Ibu yang terkasih. Sebab dengan jalan demikian, engkau memuliakan Allah. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya, yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.